Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah persamaan diferensial parsial. Kali ini kita akan membahas dua materi yaitu solusi dari persamaan diferensial parsial linier serta klasifikasi dari PDP orde 2. Langsung saja kita mulai. Oke, sebelumnya sudah kita bahas definisi dari persamaan diferensial linier. Nah, ini kalau menggunakan operator linier. Bahwa FU sama dengan GX, Y, ini disebut PDP linier atau PD linier jika operatornya itu linier. Linier dalam artian F alfa U plus beta V sama dengan alfa FU ditambah beta F. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Lalu ada dua buah PD, yaitu PD homogen dan PD non-homogen. PD homogen jika Gx, Y tadi sama dengan 0, artinya ruas kanannya sama dengan 0, tapi kalau ruas kanannya tidak sama dengan 0, itu kita katakan dia PD non-homogen. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih solusi dari PD homogen maupun non-homogen tersebut. Oke, di sini ada sifat-sifat penyelesaian PDP linier. Nah, di sini khusus ya PDP linier. Pertama, ada prinsip superposisi. Untuk PDP homogen, misalkan PDP memiliki orde n, jika U1, U2 sampai UN dengan n-nya n kapital kurang dari n kecil, penyelesaian PDP FO sama dengan 0 dan CI, di mana I dari 1 sampai N merupakan konstanta, maka sigma I dari 1 sampai N CI UI juga menyelesaikan penyelesaian dari FU sama dengan 0. Oke, ya ini sifat yang pertama. Awalnya kita punya PDP orde N. Nah, diperhatikan, kalau kita punya PDP orde N, maka kemungkinan akan terdapat N buah solusi. Ya, di mana N di sini, N kapital, itu kurang dari N kecil. N kecil tadi ordenya. Ya, jadi kalau kita punya PDP orde N, maka nanti akan terdapat UN, di mana N kapital tadi kurang dari sama dengan. Jadi bisa sama dengan atau kurang dari, dan tidak mungkin lebih dari. Misalkan U1 sampai UN tadi solusi bentuk homogennya, berarti yang FU sama dengan 0. Dan kita punya konstanta sebanyak N kapital, maka kombinasi liniernya itu juga merupakan solusi dari PD homogen kita FU. Ya, diperhatikan. Ini sifat yang pertama, jadi kombinasi linier dari solusi-solusi PD homogen itu juga merupakan solusi dari PD homogen. Selanjutnya, jika U0 ya, U0 suatu penyelesaian PDP non homogen FU sama dengan G, dan U penyelesaian dari PDP homogen FU sama dengan 0, maka V yaitu U ditambah U0 juga penyelesaian PDP non-homogen, yaitu FU sama dengan G. Nah, di sini awalnya kita punya solusi non-homogen, yaitu U0. Dan kita juga punya penyelesaian homogen, yaitu U. Ternyata kalau solusi homogen, kita tambahkan solusi non-homogen, tadi misalkan V, itu juga merupakan penyelesaian dari non-homogen. Nah, itu ya, kita punya solusi homogen, kita tambahkan solusi non-homogen, itu kalau dijumlahkan, itu merupakan solusi dari non-homogen kita. Itu
Sifat yang kedua, kita lihat sifat yang ketiga, ada sifat pengurangan. Jika U1 dan U2 penyelesaian PDP non-homogen, FU sama dengan G. Ya. Maka V sama dengan U1 min U2 merupakan penyelesaian PDP homogen FU sama dengan 0. Nah, ini pengurangan. Kita punya dua buah solusi ya. U1, U2 itu solusi dari non-homogen. Kalau U1 kita kurangi dengan U2, itu ternyata nanti hasilnya merupakan solusi dari bentuk homogen. FU sama dengan 0. Nah, ini sifat yang ketiga. Kita punya solusi non-homogen, ini juga non-homogen, kita kurang ya, maka dia merupakan solusi dari homogen. Nah, sifat-sifat ini akan kita tunjukkan ya dengan contoh-contoh berikut. Yang pertama, dapat dibuktikan bahwa UX, T sama dengan sigma K dari 1 sampai N CK E pangkat KT E pangkat K kuadrat T merupakan penyelesaian persamaan panas UT min UXX sama dengan 0. Nah, ini untuk nomor 1 ini kemarin sebenarnya sudah kita tunjukkan ya. Waktu kita belajar solusi dari PDP yang itu bergantung terhadap fungsi ketidaktunggalannya. Kita punya E pangkat KT dikali E pangkat K kuadrat itu solusi dari UT min UXX sama dengan 0 ya. Maka untuk sembarang konstanta K, di sini K-nya dijalankan dari 1 sampai N, kombinasi linearnya itu juga merupakan solusi yang homogen. Nah, ini ya. Ini contoh yang nomor sifat nomor 1 tadi. Kita punya sebanyak N solusi ya dari PDP homogen, dalam hal ini E pangkat KT, E pangkat K kuadrat T, di mana K-nya tadi dari 1 sampai ke N. Kita punya sebanyak K solusi. Ya. Kalau kita jumlahkan, nah itu ternyata juga masih merupakan solusi dari PD homogen kita, yaitu UT min UXX sama dengan. Ya, sifat contoh yang pertama. Kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Fungsi U0 X, T sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Penyelesaian dari PDP UXX plus UYY sama dengan 4. Dan fungsi U, X, Y sama dengan XY merupakan penyelesaian dari PDP homogen UXX plus UYY sama dengan 0. Maka dapat dibuktikan bahwa fungsi V yaitu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan XY merupakan penyelesaian dari PDP non-homogen kita, yaitu UXX plus UYY sama dengan 0. Nah, oke, jadi untuk sifat 2 ini, sekali lagi tadi kita punya U0 itu solusi dari bentuk non-homogen kita. Terus XY itu solusi dari homogen kita. Nah, kalau kita jumlahkan, ini kan dijumlah ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus XY itu juga merupakan solusi dari PD non-homogen kita. Oke, nanti detailnya akan kita jelaskan ya. Pembuktiannya ini kita jelaskan lebih detail nanti. Oke, sekarang untuk nomor 3. Fungsi U1 X, Y sama dengan 2X kuadrat plus E pangkat X cos Y. Dan U2 X, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Masing-masing merupakan penyelesaian dari PDP UXX plus UYY sama dengan 4 atau PDP non-homogen. Dapat dibuktikan bahwa fungsi UX, Y sama dengan K kuadrat min Y kuadrat plus E pangkat X cos Y merupakan penyelesaian PDP UXX plus UYY sama dengan. Jadi kita punya dua buah solusi ya dari PDP non-homogen. Kalau kita kurang, nah ini 2X kuadrat plus E pangkat X cos Y dikurangi
X kuadrat plus Y kuadrat, dapatnya X kuadrat min Y kuadrat plus E pangkat X cos Y, itu ternyata solusi dari solusi dari PD homogen kita. Nah, itu ya. Ada 3 contoh, nomor 1 sudah jelas ya. Nah, sekarang coba kita buktikan lebih lanjut untuk contoh nomor 2 dan nomor 3. Oke, kita buktikan ya untuk contoh nomor 2 dan 3 tadi. Ini nomor 2. Oke, nomor 2 tadi kita punya solusi U0 ya. Nah, U0 X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat ini solusi dari suatu PDP non-homogen, yaitu UXX plus UYY sama dengan 0. Sama dengan 4. Nah, gitu ya. Oke, coba kita buktikan dulu deh. Ini benar nggak X kuadrat plus Y kuadrat itu solusi dari UXX plus UYY sama dengan 0 ya. Oke, coba kita buktikan UX-nya apa? UX-nya berarti 2X ya. UXX-nya berarti 2. Lalu kita punya UY-nya apa? UY-nya 2Y. Maka UYY-nya sama dengan 2. Oke, benar ya? Kalau UXX ini kita tambah UYY, dia sama dengan 4. Oke, berarti benar ya, terbukti. Lalu yang kedua, kita punya solusi U, X, Y. Ya. Ini solusinya XY. Solusinya XY ini merupakan solusi dari UXX plus UYY sama dengan 0. Atau solusi dari PD homogen kita. Oke. Oke, kita buktikan dulu. Ini UX-nya berarti sama dengan apa? Y ya. Lalu UXX-nya berarti 0. Ini UY-nya berarti X. Lalu UYY sama dengan 0 ya. Oke, benar ya. UXX plus UYY sama dengan 0. Oke. Lalu kita punya V ya. V itu jumlahan dari solusi homogen dan solusi non homogen kita. Di sini V ya. V itu U0 plus U ya. Dalam hal ini berarti apa? X kuadrat plus Y kuadrat ya, plus XY ya. Nah, ini merupakan solusi gitu ya. Kalau dari berdasarkan teori sifat nomor 2 tadi, kalau kita jumlahkan solusi homogen dan non homogennya, ini merupakan solusi dari bentuk yang non homogen kita ya. Solusi yang non homogen kita berarti ini solusi dari yang UXX plus UYY sama dengan 4. Oke, coba kita buktikan ya. Di sini Vx-nya apa? Vx-nya berarti 2x plus y. Oke, berarti Vxx-nya 2 ya. Kalau Vy-nya sama dengan 2y, Vyy-nya berarti 2. Oke, sekarang kalau kita tambah benar ya, Vxx plus Vyy sama dengan 4. Oke, terbukti ya. Ini tadi kalau kita punya 2 buah solusi, yang pertama solusi homogen, yang kedua solusi non homogen, kita jumlahkan merupakan solusi dari yang bentuk non homogen. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 tadi kita punya 2 buah solusi dari bentuk non homogen ya. U1 X, Y itu di sini 2x kuadrat
plus E pangkat X cos Y. Ya. Lalu kita punya U2 X, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, tuh. Kita punya dua buah solusi dari bentuk non homogen. Ya, ini merupakan solusi dari non homogen kita. UXX plus UYY sama dengan 4 ya. Oke, coba kita buktikan lagi ya. Untuk yang kedua ini sebenarnya sudah kita buktikan tadi ya. UX X kuadrat plus Y kuadrat ini tadi sudah terbuktikan bahwa solusi dari non homogen UXX plus UY sama dengan 4. Oke, kita buktikan yang U2 ya. U2 di sini UX-nya apa? UX-nya berarti 2 dikali ya. Ini turunkan berarti 4X plus E pangkat X ya, cos Y. Lalu UYY-nya, X-nya turunkan lagi terhadap X, 4X min ya, turunan cos kan min sin ya. Tetap ya ini, plus E pangkat, sebentar. Turunkan terhadap X, berarti ini 4 ditambah E pangkat X cos Y. Sekarang UY-nya. Turunkan terhadap Y berarti 0 ya. Yang depan, yang belakang berarti turunan dari cos itu min sin. E pangkat X sin Y. UY-nya. Turunan dari sin itu cos E pangkat X min E pangkat X cos Y. Oke, kalau ini kita jumlah ya. Jumlah dapatnya apa? 4. Oke, benar ya. Solusi dari PD non homogen kita. Oke, itu yang nomor U1, U2 sudah terbukti solusi dari non homogen. Nah, sifat yang ketiga tadi mengatakan bahwa kalau kita kurang ya U1 ya min U2 itu kalau dikurang dia merupakan solusi dari PD non homogen kita. Solusi dari homogen kita. Ya kita kurang ya. U1 kurang U2 itu berarti X kuadrat min Y kuadrat plus E pangkat X cos Y ya. U1 min U2. Oke. Kita misalkan ini V ya. Ini tadi kalau berdasarkan sifat harus merupakan solusi dari PD non homogen kita. Berarti yang UXX plus UYY sama dengan 4. Nah, gitu. Oke, sekarang coba kita buktikan benar atau tidak ya. Kita cari Vx-nya. Kita turunkan terhadap X berarti 2X. 2X, turunkan 2X plus E pangkat X cos Y ya. Berarti Vx-nya apa? 2 plus E pangkat X cos Y lagi. Oke, sekarang Vy. Vy-nya min 2 ya, min 2. Sebentar, maaf. Ini tadi kalau dijumlah, dikurang, itu merupakan solusi dari yang homogen ya. Maaf, ini homogen. Sifatnya tadi kalau dikurang merupakan solusi dari homogen. Apa ini dikurang? Min 2 Y turunan terhadap Y ya. Berarti plus turunan dari cos min sin ya. E pangkat X sin Y. Vy-nya ini tadi ada Y-nya ya, masih ada Y-nya ya. Ini berarti turunkan terhadap Y min 2. Ini turunkan terhadap Y berarti jadi turunan sin cos ya. E pangkat X cos Y.
Oke, sekarang kita jumlah, benar ya? Ini sama dengan 0 ya, berarti solusi dari homogen kita. Nah, pertanyaan yang menarik, bagaimana kalau kita balik ya? U2 min U1, apakah masih merupakan solusi dari homogen? Oke, kita coba. Ini U2 min U1. Kalau U2 min U1 hasilnya apa? Berarti min X kuadrat ya. Min X kuadrat plus Y kuadrat min E pangkat X cos Y. Ini harusnya juga masih merupakan solusi dari bentuk homogen kita UXX plus UYY sama dengan 0. Oke, coba kita buktikan. Vx-nya berarti min 2x min E pangkat X cos Y ya. Kalau Vxx-nya berarti min 2 min E pangkat X cos Y. Kalau Vy kita berarti turunan terhadap Y, 2Y, turunan dari cos itu min sin, maka ini min jadi plus ya. Jadi plus E pangkat X sin Y, Vy kita Vy-nya berarti 2 plus turunan dari sin kan cos ya, E pangkat X cos Y. Oke, terbukti ya, ini kalau kita jumlahkan dia hasilnya 0. Oke, berarti ini juga terbukti dia merupakan solusi dari PD homogen kita. Nah, kita sudah menunjukkan dua ya sifat tadi. Yang pertama, kalau kita punya solusi dari non-homogen, kita jumlahkan dengan solusi homogen, dia masih merupakan solusi dari non-homogen. Lalu yang kedua, kita punya dua buah solusi non-homogen, kita kurangkan, dia merupakan solusi dari homogen. Itu sifat-sifat dari PDP linear homogen maupun non-homogen. Kita lanjutkan tadi ke klasifikasi dari PDP linear order 2. Oke, kita lanjutkan ke klasifikasi PDP linear order 2. PDP linear order 2 dengan variabel bebasnya X dan Y. Nah, ini ada dua buah variabel bebas, yaitu X dan Y, serta variabel tak bebasnya U. Variabel tak bebasnya U yang terdefinisi pada domain D. Ya, domain D mempunyai bentuk umum AX, Y do kuadrat U do X kuadrat plus BX, Y do kuadrat U do X do Y ditambah CX, Y do kuadrat U do Y kuadrat ditambah DX, Y do U do X ditambah X, Y do U do Y ditambah Fx, Y U sama dengan Gx, Y dengan X, Y elemen D. PDP 8 disebut, nah nanti ini klasifikasinya ya. Oke, coba kita lihat dulu PDP linear order 2. Nah, di sini ada order 2. Order 2 berarti nanti harus ada turunan pertama, harus ada turunan kedua. Oke. Kalau yang turunan kedua, karena di sini tadi variabel bebasnya X dan Y, berarti harus ada do kuadrat U, do X kuadrat, dan do kuadrat U, do Y kuadrat. Nah, tapi masih ada juga kalau kita turunkan terhadap X, baru kita turunkan terhadap Y. Maka ada do kuadrat U, do X, do Y. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak ada do kuadrat U, do Y, do X? Gitu ya. Nah, nanti dapat dibuktikan bahwa do kuadrat U do X do Y itu akan sama saja dengan do kuadrat U do Y do X. Nah, itu akan sama saja. Maka kita cukup menuliskan yang do kuadrat U do X do Y. Nah, ini. Lalu
Ini turunan yang pertama, turunan yang kedua. Turunan pertama berarti ya harus ada do u do x dan ada do u do y. Lalu setelah itu yang tidak diturunkan ya, yang tidak diturunkan berarti u di sini sama dengan gx, y. Nah, itu ya. Dan urutannya ini koefisiennya itu bisa berupa fungsi ya. Dalam hal ini fungsi terhadap x dan y. Kita urutkan dari yang paling depan itu a, itu untuk yang do kuadrat u do x kuadrat, nah, terus baru turunan kedua do kuadrat u do x do y, c itu yang do kuadrat u do y kuadrat ya. Lalu yang do u do x itu yang d, baru do u do y, itu baru setelah itu yang u sama dengan gx, y. Nah itu ya bentuk umum dari PDP linear order 2. Nah sekarang kita masuk ke klasifikasinya. Nah, kita masuk ke klasifikasinya. Ada 3. Yang pertama eliptik. Eliptik itu jika b x, y kuadrat min 4a x, y c x, y kurang dari 0 untuk setiap x, y elemen D. Nah, ini kayak definisi diskriminan ya di polinomial berderajat 2 persamaan kuadrat. Jika b kuadrat min 4ac-nya kurang dari 0 ya, maka disebut dengan PD eliptik. Yang kedua ada parabolik. Parabolik jika b kuadrat min 4ac-nya sama dengan 0. Yang ketiga ada hiperbolik jika b kuadrat min 4ac-nya lebih besar dari 0. Nah, diperhatikan ya, ada 3 klasifikasi, eliptik, parabolik, dan hiperbolik. Oke, kita ke contoh. Oke, kalau persamaan Laplace uxx plus uyy sama dengan 0. Nah, ini apa? Ini termasuk klasifikasi yang mana? Ya, harus kita cari dulu ya. Nomor 1, b kuadrat min 4ac-nya. Berarti apa? B itu koefisien dari do u do x ya. Berarti kalau b itu do u do x do y. Nah, kalau di sini kan nggak ada ya. Berarti 0 kuadrat min 4a. A itu yang turunan terhadap x, turunan keduanya. Berarti a di sini 1 ya. A kali c. C-nya itu berarti yang turunan terhadap y. Berarti kalau y 1 juga. Oke, berarti hasilnya min 4 ya. Min 4 berarti kurang dari 0. Oke, kalau kurang dari 0 tadi berarti contoh yang apa? Eliptik. Itu yang pertama. Oke, sekarang yang kedua. UT sama dengan KUXX. Ini persamaan panas. Nomor 2. Ini sebenarnya boleh kita pindah ke kiri dulu ya. Jadi UT min KUXX sama dengan 0 ya. Berarti apa? D-nya. B kuadrat min 4AC-nya. B itu koefisien dari X ya. B itu koefisien dari UX. B itu koefisien dari UXY. Berarti di sini nggak ada juga ya. Maka ini 0. 0 kuadrat min 4A. A itu yang tadi depannya UXX ini min K ya. Min K kali C. C itu yang UYY. Enggak ada juga. Berarti di sini 0 ya. Nah, berarti kalau kita hitung sama dengan 0. Oke, kalau sama dengan 0 tadi merupakan PD parabolik. Oke, contoh yang ketiga ada persamaan gelombang. Persamaan gelombang kita yaitu UTT min C kuadrat UXX sama dengan 0. Kita cari B kuadrat min 4AC-nya. B-nya berapa? B-nya itu koefisien dari UXY, nggak ada.
0 kuadrat. Min 4A. A-nya apa? A-nya itu turunan dari UXX ya. Berarti ini min C kuadrat. Min C kuadrat. Nah, gini kan. Lalu kali C itu koefisien dari UYY. Atau kalau di sini berarti UXX ya. Berarti 1. Maka ini hasilnya jadi 4C kuadrat. Berarti ini positif. Ini positif. Kalau positif tadi apa? Kalau positif tadi merupakan PD hiperbolik. Nah, itu ya. Nah, ini klasifikasi dari PDP linear order 2. Silahkan diperhatikan ada eliptik, parabolik, hiperbolik. Karena nanti di pembahasan selanjutnya kita sering menggunakan ketiga istilah ini. Eliptik, parabolik, hiperbolik. Jadi silakan dipahami baik-baik. Oke, demikian pembahasan kita pada kuliah hari ini. Kita sudah membahas tentang sifat-sifat solusi dari PDP linear, baik homogen maupun non-homogen tadi. Dan kita juga sudah membahas tentang klasifikasi dari PDP linear order 2. Demikian dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.